Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat menangkap sepasang kekasih pelaku kasus video asusila dan promosi judi daring. Ditreskrim Polda Bangka Belitung berhasil menangkap seorang muncikari yang menjajakan korban dengan tarif jutaan rupiah sekali kencan. Polres Kebumen telah bergerak mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan perihal video pengerudukan sekelompok ormas kepada masyarakat yang menjadi perhatian publik. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 pelaku kasus video porno dan promosi judi daring. Kegiatan ini berhasil diungkap setelah petugas melakukan patroli cyber untuk mendeteksi promotor judi daring hingga menemukan aktivitas para pelaku. Personel Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat menangkap pasangan kekasih membuat video porno dan promotor judi daring. Kapolsek Kebonjeruk Kompol Sutrisno menjelaskan awalnya polisi melakukan patroli cyber untuk mendeteksi para promotor judi online hingga menemukan aktivitas para pelaku. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kedua pelaku berinisial MM dan AA mengaku telah membuat video porno dan mempromosikan judi daring selama 1 tahun terakhir. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 303 UU ITE dan pasal 36 UU nomor 44 tahun 2004 tentang pornografi, serta hukuman 12 tahun penjara. Tunggu sekali lagi. Caranya bikin mana sampai yang bersangkutan ya? Iya, Pak. Bikinnya Pelaku 2 orang, dua-duanya pacaran. Ya. Untuk pasal yang kita terapkan, pasal 303 Undang-Undang IT untuk ancaman 6 tahun. Ya. Kemudian yang kedua terapkan juga pasal pornografi, ya, pasal 36 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi untuk ancaman untuk pornografi 12 tahun. Ya. Nah teman-teman, untuk modus sendiri yang pelaku ini melalui media sosial mengiklankan perjudian dengan bayaran tiap bulan 1,5 juta, ya, dan kegiatannya 1 hari selama 2 kali posting, ya, untuk yang kegiatan endorse judi 303. Bikinnya berdua, jualnya berdua. Tidak ada. Pak, dia ini kan di endorse oleh ini Pak, judi online Pak, pelakuin. Nah ini yang endorse ini dalam penyelidikan apa pengejaran atau gimana Pak? Nah, masih dalam pendalaman ya, kita minta bantu, ya tekan rekor kita kan kita punya polsek, kita minta koordinasi sama Pak Kapolres, dibantu Kasat Reskrim maupun yang kita bosnya sama-sama kita kembali dulu. Banyak videonya Bang, dia bikinnya banyak banyak, puluhan lah. Unggahan video pengerudukan sekelompok ormas kepada masyarakat menjadi perhatian publik. Polres Kebumen telah bergerak mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan termasuk melakukan pemanggilan terhadap pihak yang melakukan intimidasi ataupun pemaksaan. Seperti yang terlihat pada video.
Polres Kebumen menanggapi beredarnya sebuah unggahan video penggerudukan sekelompok ormas yang diduga berseragam ormas PP kepada masyarakat. Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat salah seorang yang diduga oknum kades mengenakan seragam ormas bersama kelompoknya cekcok dengan salah seorang warga bernama Sugiono. Kapolres Kebumen AKBP Reki saat dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim AKP Laode Arwansa menjelaskan, Polres Kebumen bergerak cepat melakukan pemanggilan kepada siapa saja yang terlibat dalam video viral tersebut untuk dimintai keterangan. Dari video unggahan tersebut, menurut AKP Laode, ada 2 pokok permasalahan yang telah dilaporkan ke kepolisian. Yang pertama kasus dugaan intimidasi, dan yang kedua kasus pungutan liar di salah satu SD negeri di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Terkait dugaan intimidasi, pengancaman, atau pemaksaan seperti yang terlihat atau terdengar dalam video yang telah beredar, bahwa Satreskrim Polres Kebumen melakukan pemanggilan atau klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam video tersebut. Yang kedua, terkait laporan dugaan pungli yang dilaporkan oleh LSM yang ada dalam video tersebut, Satreskrim Polres Kebumen khususnya unit Tipikor telah menerima laporan dugaan pungli dan melakukan upaya-upaya penyelidikan, pemeriksaan, dan permintaan dokumen kepada pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Perkembangan terkait kasus tersebut akan terus kami sampaikan sebagai upaya transparansi. Untuk kasus pungli sudah ditangani unit Tipikor Satreskrim Polres Kebumen dan melakukan pemeriksaan serta permintaan dokumen kepada pihak-pihak terkait. Dari Humas Polres Kebumen, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menggelar konferensi pers ungkap kasus pembacokan dan pengeroyokan menggunakan sajam yang mengakibatkan korban luka berat. Korban MEW mengalami luka sobek di tangan akibat melindungi kepalanya dari pembacokan yang dilakukan oleh pelaku secara sadis. Aparat kepolisian berhasil menangkap para pelaku sebanyak 3 anak berinisial ME berperan sebagai pengendara motor, MRI yang melakukan pembacokan, dan GRS yang menendang korban. Kombes Pol Bismo menyampaikan saat kejadian pengeroyokan personil Polsek Bogor Utara sedang melakukan patroli dan memberikan tembakan peringatan pertama ke udara yang bertujuan untuk menghentikan aksi pengeroyokan namun tidak dihiraukan. Kemudian personel Polsek Bogor Kota memberikan tembakan peringatan kedua dan mulai berpencar menjadi 2 kelompok yang salah satu kelompok menuju arah Taman Coret-Coret, di mana korban MEW masih terus dikejar oleh para pelaku. Ternyata dengan tembakan peringatan 2 kali oleh personel tidak menghentikan para pelaku untuk menganiaya dan membacok serta mengeroyok korban. Para pelaku tetap melakukan pengeroyokan. Sempat kami tanyakan kepada korban. Unit Tipiter Satreskrim Polres Subang berhasil mengungkap kasus pemalsuan pestisida berbagai merek di Desa Citrajaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu didampingi Kasat Reskrim Polres Subang AKP Herman Saputra mengatakan tersangka WY dan CS beraksi sejak Mei 2024, di mana dalam sekali produksi menghasilkan sekitar 100-150 botol dan memasarkannya melalui media sosial. Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan pestisida sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya tanaman berkelanjutan dan atau pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Adapun waktu dan tempat kejadian yaitu hari Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024 sekira jam 18.30 bertempat di
Desa Citrajaya, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Adapun tersangka yang berhasil kita amankan ada 2 orang. Yang pertama inisial BY, usia 22 tahun, yang bersangkutan merupakan sebagai pemodal, sebagai orang yang belajar untuk memahami bagaimana memproses pestisida palsu. Kemudian SC, 29. Nah, yang bersangkutan ini membantu daripada tersangka BY. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, ratusan botol pestisida FMC Prestaton tanpa label atau proses produksi, kemudian 2 bak plastik berisikan cairan berwarna putih, 1 kantong plastik berisikan serbuk berwarna putih, ratusan botol pestisida berbagai jenis atau merek. Pemirsa, Ditreskrim Polda Bangka Belitung berhasil menangkap seorang muncikari yang menjajakan korban dengan tarif jutaan rupiah sekali kencan. Pelaku ditangkap di salah satu hotel di kota Pangkal Pinang pada Senin 22 Juli 2024. Subdit 4 Ditreskrim Polda Bangka Belitung berhasil menangkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu seorang muncikari yang menjajakan korban dengan tarif 1,5 juta rupiah sekali kencan. Adapun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa uang tunai sebanyak 3 juta rupiah, 2 unit ponsel dan 1 buah tas warna hitam hingga bil pembayaran hotel. Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Bangka Belitung AKBP M. Iqbal Surbakti mengatakan bahwa tim Ditreskrim Polda Babel turut mengamankan 2 orang wanita yang diduga korban di salah satu hotel di kota Pangkal Pinang. Peristiwa ini adalah peristiwa tindak pidana perdagangan orang ya, dengan modus merekrut 2 wanita yang kita temukan di dalam sebuah kamar hotel untuk diperdagangkan. Bersama pelaku berhasil juga kita sita sejumlah uang 3 juta rupiah, kemudian barang bukti lain kita menyita 1 unit handphone dan 1 buah tas warna hitam serta bil hotel. Dari peristiwa ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa, utamanya orang tua, bahwa mohon diperhatikan pergaulan putra-putrinya, khususnya yang di bawah umur, apalagi kaum rentan yang wanita, dalam pengawasan yang betul-betul oleh orang tua. Kemudian peristiwa ini juga kami berharap bahwa di Bangka Belitung masih terjadi eksploitasi anak di kelompok rentan. Oleh karena itu, kita meminta seluruh stakeholder terkait dapat memberikan perhatian di Pemirsa, Kasat Samapta Polres Haltim melaksanakan penanggulangan bencana longsor yang terjadi di Jalan Trans Halmahera antara perbatasan Desa Pekaulang, Kecamatan Maba, dan Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah. Longsor disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan menyebabkan akses jalan Kecamatan Maba dan Maba Tengah mengalami kelumpuhan total. Anggota Satsamapta dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Halmahera Timur, Ibtu Jawardi Rumakuar, dan anggota Polsek Maba serta Babin Kamtipmas membersihkan jalan longsor dengan menggunakan alat manual, sekop, dan cangkul. Warga masyarakat dan beberapa sopir serta penumpang yang berada di TKP juga membantu membersihkan di lokasi jalan longsor. Hingga akhirnya akses jalan sudah dapat dilalui kembali. Dilaporkan juga anggota Samapta menuju Desa Pekaulang dan Bobu Rino untuk mendirikan tenda dinas Satsamapta sebagai posko penanggulangan bencana banjir dan longsor. Perkembangan situasi di lokasi sekitar jalan longsor sudah dalam keadaan aman dan kondusif. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.